Manchester United sedang berada dalam fase yang benar-benar berbeda di bawah arahan Michael Carrick. Kemenangan ketiga beruntun yang baru saja diraih bukan berdiri sendiri, karena sebelumnya mereka sudah lebih dulu menundukkan dua rival besar, Manchester City dan Arsenal. Rangkaian hasil ini bukan hanya soal poin, tetapi juga soal cara bermain yang kembali meyakinkan, lebih rapi, lebih berani, dan terlihat punya arah yang jelas di lapangan. 9 poin dari 3 pertandingan langsung ini menjadi catatan yang bahkan tak mampu disentuh pada era Ruben Amorim yang membutuhkan 47 laga Liga Premier untuk menyamai raihan serupa. Lonjakan performa itu mendorong United merangsek ke papan atas klasemen dan menghidupkan kembali optimisme di Old Trafford. Net Goal Plus kali ini akan mengulas rahasia kebangkitan Manchester United bersama Carrick, mantan gelandang terbaik klub ini, sekaligus membahas sejauh mana tren kemenangan ini bisa bertahan. Kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham di Old Trafford pada Minggu 1 Februari 2026 akhirnya ditentukan di menit-menit akhir pertandingan. Hasil tersebut memastikan Michael Carrick mengawali periode keduanya sebagai pelatih sementara dengan catatan sempurna 9 poin dari 3 laga. Casemiro dan Matheus Cunha sempat membawa United unggul 2 gol lebih dulu sebelum Fulham bangkit lewat penalti Raul Jimenez dan tendangan spektakuler Kevin yang sempat membuka harapan tim tamu mencuri poin. Namun Bruno Fernandes tampil sebagai pembeda, sang kapten mencatatkan assist keduanya pada laga tersebut yang berujung gol penentu kemenangan oleh Benjamin Sesko. Hasil itu terasa semakin krusial setelah Aston Villa secara mengejutkan tumbang 0-1 di kandang sendiri dari Brentford yang bermain dengan 10 orang. Kekalahan tersebut membuat jarak United dengan posisi ketiga kini menyempit menjadi hanya 5 poin, menjaga peluang mereka di papan atas tetap terbuka. Sejak Carrick mengambil alih kendali tim, United telah mencetak 8 gol dalam 3 pertandingan. Yang paling menonjol, tim ini menunjukkan respons cepat setelah sempat terpukul oleh situasi sulit di menit-menit akhir saat menghadapi Arsenal dan Fulham dengan selalu mampu bangkit dan kembali mencetak gol penentu. Menurut catatan Opta, perolehan 41 poin dari 24 pertandingan musim ini kini hanya terpaut 1 poin dari total yang diraih United pada akhir musim 2024-2025. Angka tersebut menegaskan betapa signifikan lonjakan performa yang terjadi dalam waktu singkat. Ujian berikutnya sudah menanti ketika Tottenham Hotspur bertandang ke Old Trafford pada Sabtu mendatang, di mana United bertekad menjaga momentum positif ini. Laga tersebut juga akan menjadi yang pertama dari 2 pertemuan emosional bagi Carrick melawan mantan klubnya sebelum menghadapi West Ham United di pertengahan pekan. Situasi ini mengingatkan pada periode awal Ole Gunnar Solskjaer bersama Manchester United. Mantan rekan setim Carrick tersebut menikmati start luar biasa saat ditunjuk sebagai pelatih sementara pada pertengahan musim 2018-19 dengan 8 kemenangan di semua kompetisi termasuk 6 kemenangan di Premier League yang langsung mengangkat moral tim secara drastis. Untuk melampaui catatan awal Solskjaer di Liga, yang kala itu mampu memenangkan 7 laga Liga pertamanya, Carrick harus melewati rangkaian ujian berat. Kemenangan atas Tottenham Hotspur, West Ham United, Everton hingga Crystal Palace menjadi syarat mutlak jika ia ingin menorehkan start yang lebih impresif di kompetisi domestik. Namun, tantangan terdekat jelas tidak sederhana. Tottenham belum terkalahkan dalam 6 pertemuan Liga terakhir melawan United, termasuk hasil imbang 2-2 di London Utara pada awal musim ini. Spurs juga datang ke Old Trafford dengan modal kepercayaan diri tinggi usai menahan imbang Manchester City 2-2 di kandang pada minggu lalu. Meski demikian, andai Carrick mampu menaklukkan Spurs di Theatre of Dreams, peluang untuk mencatatkan 5 kemenangan beruntun akan terbuka lebar. Kesempatan itu akan hadir saat Manchester United bertandang ke markas West Ham United pada Selasa, 10 Februari, sebuah laga yang berpotensi semakin menguatkan narasi kebangkitan setan merah di bawah kendali Carrick. Manchester United tampil jauh lebih hidup dan terorganisir sejak Michael Carrick mengambil alih kendali sebagai pelatih sementara. Peningkatan performa ini tidak semata karena taktik rumit, tetapi perubahan suasana mental dan disiplin tim yang langsung terasa di ruang ganti.
Bek senior Harry Maguire menyebut bahwa Carrick membawa energi baru dan atmosfer positif, membuat para pemain merasa lebih bersemangat dan percaya diri setelah periode yang mengecewakan sebelumnya. Fokus pada semangat kolektif itulah yang menjadi fondasi awal kebangkitan MU. Carrick juga menekankan pentingnya momentum dan konsistensi dalam setiap pertandingan, bukan hanya mengandalkan hasil besar sekali dua kali. Ia meminta tim untuk tetap fokus dan tidak terbawa euforia meski menang atas Manchester City dan Arsenal, memastikan pendekatan yang stabil terus dipertahankan ke depan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Carrick peduli pada keseimbangan mental tim agar tetap kuat menghadapi laga-laga penting berikutnya. Dari sisi taktik, MU kini terlihat lebih seimbang dengan kembali ke formasi yang sesuai kekuatan pemain. Pertahanan yang solid, transisi cepat, serta memaksimalkan kreativitas pemain seperti Bruno Fernandes di posisi yang paling natural bagi mereka. Perubahan sederhana seperti ini membantu tim menemukan ritme yang lebih baik dan mengeluarkan performa terbaik dari individu-individu kunci. Di samping itu, pendekatan hands-on Carrick dalam latihan juga dipuji oleh para pemain. Ia terlibat langsung dalam sesi latihan, memberikan contoh teknik dan pola permainan yang jelas, serta bekerja sama dengan staf untuk memberi umpan balik personal. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan kepercayaan antar pemain dengan pelatih, sehingga strategi yang diinginkan Carrick bisa diterjemahkan ke dalam permainan dengan lebih efektif. Sentuhan Michael Carrick di Manchester United musim ini mulai mengingatkan penggemar Old Trafford pada era kejayaan Sir Alex Ferguson, bukan hanya dari segi hasil, tetapi juga momen-momen dramatis yang menentukan pertandingan pada detik-detik akhir. Dua kemenangan beruntun United dengan skor identik 3-2 atas Arsenal di Emirates dan Fulham di Old Trafford tercipta dari gol penentu yang datang di waktu tambahan yang sering disebut sebagai Fergie Time, istilah klasik yang merujuk pada gol-gol krusial United di masa kepelatihan Ferguson. Di kemenangan atas Arsenal, Matheus Cunha menjadi pahlawan dengan gol kemenangan menit ke-87, sebuah momen yang memicu euforia karena mengakhiri rekor tak terkalahkan tuan rumah dan menunjukkan karakter tak kenal menyerah United di laga besar. Lalu, melawan Fulham, gol penentu itu datang lebih lambat lagi pada menit 90+4 dari Benjamin Sesko. Gol dramatis yang menyelamatkan 3 poin dan memastikan rentetan kemenangan Carrick terus berlanjut. Gol-gol seperti itu bukan sekadar angka. Mereka mencerminkan mentalitas tahan tekanan, karakter tim yang tidak goyah hingga detik terakhir, dan kemampuan untuk mengeksekusi peluang di fase krusial. Carrick sendiri menyebut momen menang di menit-menit akhir itu sebagai the best feeling, sebuah sentimen yang ia kenal dari masa bermainnya di klub ini pada era Ferguson, ketika gol-gol dramatik di waktu tambahan menjadi bagian dari identitas United. Di bawah Carrick, United menunjukkan bahwa ketangguhan mental dan struktur permainan yang jelas bisa menghasilkan momen dramatis seperti yang dulu kerap menjadi ciri khas setan merah di era Sir Alex. Pergantian pemain yang tepat waktu, kepercayaan pada pemain muda seperti Sesko, dan pengelolaan permainan yang matang saat menghadapi tekanan tinggi, semuanya menjadi bagian dari strategi Carrick yang membawa klub kembali meraih kemenangan besar dengan gaya yang terasa sangat United. Momentum ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah buah dari pendekatan Carrick yang menanamkan kebanggaan, keyakinan, dan rasa bahwa pertandingan belum selesai sampai peluit panjang berbunyi, prinsip yang selalu diasosiasikan dengan Fergie Time.